Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Syarat Wajib dan Rukun Puasa Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Syarat wajib adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum melaksanakan suatu ibadah. Seseorang yang tidak memenuhi syarat wajib, maka gugurlah tuntutan kewajiban kepadanya. Sedangkan rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam sebuah ibadah. Adapun syarat pertama seseorang itu diwajibkan menjalankan ibadah puasa, khususnya puasa Ramadan, yaitu seorang muslim atau muslimah. Karena puasa adalah ibadah yang menjadi keharusan atau rukun keislamannya, sebagaimana termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Muslim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu 'alal khams syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaum ramadan. Dari Abi Abdurrahman, yaitu Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan dengan 5 hal, yaitu persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, didirikannya salat, dikeluarkannya zakat, dikerjakannya haji di Baitullah, dan dikerjakannya puasa di bulan Ramadan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Syarat yang kedua, seseorang itu berkewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadan, yaitu ia sudah balik dengan ketentuan ia pernah keluar mani dari kemaluannya, baik dalam keadaan tidur atau terjaga. Dan khusus bagi perempuan yang sudah keluar haid, dan syarat keluar mani dan haid pada batas usia minimal 9 tahun. Dan bagi yang belum keluar mani dan haid, maka batas minimal ia dikatakan balik pada usia 15 tahun dari usia kelahirannya. Syarat ketentuan balik ini menegaskan bahwa ibadah puasa Ramadan tidak diwajibkan bagi seorang anak yang belum memenuhi ciri-ciri kebaligan yang telah disebutkan di atas. Syarat yang ketiga, bagi seorang muslim dan balik itu terkena kewajiban menjalankan ibadah puasa apabila ia memiliki akal yang sempurna atau tidak gila, baik gila karena cacat mental atau gila disebabkan mabuk. Seseorang yang dalam keadaan tidak sadar karena mabuk atau cacat mental, maka tidak terkena hukum kewajiban menjalankan ibadah puasa, terkecuali orang yang mabuk dengan sengaja, maka ia diwajibkan menjalankan ibadah puasa di kemudian hari ataupun mengganti di hari selain bulan Ramadan alias qada. Hadirin rahimakumullah, rufi'al qalamu an thalathati an-naimi hatta yastawqidu wa 'anil majnuni hatta yufiqa wa 'anis sabiyyi hatta yablugh. 3 golongan yang tidak terkena hukum syar'i: orang yang tidur sampai ia terbangun, orang yang gila sampai ia sembuh, dan anak-anak sampai ia baligh. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan Ahmad. Syarat keempat adalah kuat menjalankan ibadah puasa. Selain Islam, baligh, dan berakal, seseorang harus mampu dan kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Apabila tidak mampu, maka diwajibkan untuk mengganti di bulan berikutnya atau membayar fidyah.
Untuk keterangan lebih detailnya akan dijelaskan pada pasal selanjutnya yang insya Allah akan diterangkan pada pasal permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan ibadah puasa. Syarat yang kelima, mengetahui awal bulan Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan bagi muslim yang memenuhi persyaratan yang telah diuraikan di atas. Apabila ada salah satu orang yang terpercaya atau adil yang mengetahui awal bulan Ramadan dengan cara melihat hilal secara langsung dengan mata biasa tanpa peralatan alat-alat bantu dan persaksian orang tersebut dapat dipercaya dengan terlebih dahulu diambil sumpah, maka muslim yang ada dalam satu wilayah dengannya berkewajiban menjalankan ibadah puasa. Dan apabila hilal tidak dapat dilihat karena tebalnya awan, maka untuk menentukan awal bulan Ramadan dengan menyempurnakan hitungan tanggal bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa'akmilu iddata Sya'bana 30. Berpuasa dan berbukalah karena melihat hilal, dan apabila hilal tertutup awan maka sempurnakanlah hitungannya bulan menjadi 30 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari. An Ikrimah an Ibni Abbas qala jaa Arabiyyu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inni ra'aitul hilala faqala asyhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna muhammadar rasulullah qala ya bilalu adin fin nasi falyasumu ghada. Dari Ikrimah ia didapatkan dari Ibnu Abbas berkata, datanglah orang Arab Badui menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, sesungguhnya aku telah melihat hilal. Nabi pun menjawab, apakah kamu akan bersaksi atau bersumpah sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah? Dan orang Arab Badui tadi menjawab, iya. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah kamu akan bersaksi atau bersumpah sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah? Dan orang Arab Badui pun menjawab, iya. Lalu Nabi bersabda, wahai Bilal, perdengarkanlah adzan di tengah-tengah kerumunan manusia dan perintahkanlah mereka untuk mengerjakan puasa pada esok hari. Hadis sahih diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Ahmad. Adapun rukun puasa hanya 2. Pertama, niat. Niat puasa Ramadan merupakan pekerjaan ibadah yang diucapkan dalam hati dengan persyaratan dilakukan pada malam hari dan wajib menjelaskan keperluannya di dalam niat tersebut. Contoh, saya berniat untuk melakukan puasa fardu pada bulan Ramadan, atau lengkapnya dalam bahasa Arab sebagai berikut. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat mengerjakan ibadah puasa untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalil yang menjelaskan niat puasa Ramadan dilakukan pada malam hari adalah sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Man lam yajma'il siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak membulatkan niat mengerjakan puasa sebelum waktu fajar, maka ia tidak berpuasa. Hadis sahih riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi. Adapun dalil yang menjelaskan waktu mengucapkan niat untuk puasa sunnah bisa dilakukan setelah terbit fajar, yaitu an Aisyah qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumi faqala hal indakum min syai faqulna la faqala fa inni idan shaim thumma atana yawman akhar faqulna ya Rasulullah uhdiya lana haitsu faqala arinihi falaqad asbahtu shaiman faakala. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia menuturkan, satu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dan bertanya, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Siti Aisyah pun menjawab, tidak. Maka beliau bersabda, hari ini aku puasa. Kemudian pada hari yang lain beliau datang lagi kepadaku. Lalu aku katakan kepadanya, wahai Rasulullah, kami diberi hadiah makanan haisun. Maka Rasul pun menjawab,
tunjukkan makanan itu padaku. Sesungguhnya sejak pagi aku sudah berpuasa. Lalu beliau memakannya. Hadis sahih riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi. Dari rukun kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Untuk detailnya, apa-apa yang membatalkan puasa akan dijelaskan pada pasal sesuatu yang membatalkan puasa. Hadirin rahimakumullah, maka sekarang campurilah dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, serta makan dan minumlah sampai waktu fajar tiba dengan dapat membedakan antara benang putih dan hitam. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai waktu malam tiba. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.